Selamat pagi dan selamat datang bersama Pak Leo di Adem Ayem YouTube channel. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai kegiatan belajar kita. Masih di tema 4B, selalu berhemat energi. Pembelajaran hari kedua, subtema 3. Menghemat sumber energi mineral. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak mampu menemukan letak gagasan pokok pada paragraf, menjabarkan gagasan pokok, membentuk paragraf, menyusun beberapa kalimat acak menjadi sebuah paragraf, menyebutkan manfaat batu bara, dan menyebutkan cara menghemat bahan bakar organik. Nilai kemanusiaan yang akan kita kembangkan hari ini adalah rasa ingin tahu, berusaha mencari sesuatu yang baru. Kita menginjak pada kegiatan belajar kita, menghemat sumber energi mineral. Kalian telah memahami bahwa minyak bumi sebagai sumber energi. Selain minyak bumi, ada lagi bentuk bahan bakar organik yang lain, yaitu batu bara. Batu bara sangat bermanfaat dalam kehidupan. Mari kita belajar tentang batu bara sebagai sumber energi. Sebelum belajar manfaat batu bara, mari kita menyanyikan terlebih dahulu lagu yang berjudul Naik Kereta Api. Nah, inilah lagu Naik Kereta Api dengan nada dasar Do sama dengan C sedang. Kereta api dan kapal laut merupakan contoh jenis alat transportasi yang berbahan bakar batu bara. Selain untuk bahan bakar transportasi, batu bara juga digunakan untuk proses pembakaran produksi baja, produksi semen, pabrik kertas, produksi plastik, dan sebagainya. Nah, mari kita baca bacaan berikut ini. Mencari informasi. Pak Yuda memberi tugas kepada siswa kelas 4. Tugas itu adalah mencari informasi tentang pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Informasi itu bisa didapat dengan membaca buku di perpustakaan. Pak Yuda memberi tugas untuk membaca buku di perpustakaan. Siswa bersemangat untuk melaksanakan tugas dari Pak Yuda. Mereka ingin segera mendapatkan informasi tentang manfaat batu bara. Melati mengunjungi perpustakaan sekolah. Buku-buku di perpustakaan sekolah itu sangat lengkap. Berbagai judul buku ada di sana. Melati langsung mencari buku yang berhubungan dengan manfaat batu bara. Melati menemukan buku yang berjudul Museum Kereta Api. Melati segera membaca buku itu. Museum Kereta Api terdapat di Ambarawa, Jawa Tengah. Apa itu Museum Kereta Api Ambarawa? Museum Kereta Api Ambarawa adalah sebuah stasiun kereta api lama peninggalan Hindia Belanda yang sekarang dialihfungsikan menjadi sebuah museum yang letaknya di kota Ambarawa, Jawa Tengah. Museum Ambarawa memiliki kelengkapan kereta api yang pernah berjaya pada zamannya. Salah satu kereta api uap dengan lokomotif nomor B2502 dan B2503 buatan Maschinenfabriek Esslingen sampai sekarang masih dapat menjalankan aktivitas sebagai kereta api wisata. Kereta api tersebut berbahan bakar batu bara. Itulah isi buku yang dibaca Melati. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Apa tugas yang diberikan Pak Yuda? Mencari informasi tentang batu bara. Iya. Di mana mereka harus mencari informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan batu bara?
di perpustakaan. Nah, apa judul buku yang dibaca Melati? Iya. Museum Kereta Api di Ambarawa. Apa bahan bakar kereta api? Batu bara. Nah, ada berapa paragraf bacaan tadi, Nak? Bagus, ada 3 paragraf. Oke. Setelah kita menjawab pertanyaan tadi, yuk kita coba melakukan aktivitas kita. Tadi kalian sudah memahami isi bacaan yang berjudul mencari informasi. Nah, mari kita tentukan letak gagasan pokok setiap paragraf dengan mengisi tabel berikut ini. Caranya bagaimana? Kalian baca terlebih dahulu bacaan tadi, kemudian dilihat gagasan pokoknya ada di mana. Apakah di awal kalimat, apakah di akhir kalimat, atau di awal dan akhir kalimat. Bapak memberikan contoh. Nomor 1, paragraf pertama, gagasan pokoknya Pak Yuda memberi tugas kepada anak-anak kelas 4. Nah, dapat terlihat dengan jelas bahwa gagasan pokok pada paragraf pertama ada di awal kalimat. Sehingga kita centang pada bagian awal kalimat. Paragraf kedua dan ketiga silakan dikerjakan sendiri. Iya. Nah, setelah selesai mengerjakan tentang paragraf yang ada di awal kalimat, di tengah atau di akhir, mari kita melakukan permainan. Langkah-langkah bermain, yaitu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapatkan beberapa kartu kalimat dari guru kalian. Kartu kalimat nanti diletakkan dalam posisi acak. Nah, nanti Pak Guru, Pak Leo akan memberi aba-aba. Kelompok menyusun atau mengurutkan kartu kalimat sehingga menjadi sebuah paragraf. Kelompok yang merasa sudah menyelesaikan tugas langsung melapor kepada gurunya. Nanti guru kalian akan mengoreksi. Benar enggak kalimat yang kalian susun? Nah, sudah siap mempraktekkan? Kita akan praktekkan bersama. Anak-anak bisa membuat kalimat sendiri. Kalimat itu nanti dipotong, dimasukkan dalam amplop, terus kemudian disusun menjadi kalimat. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, menyusun kalimat menjadi sebuah paragraf. Kalian sudah bisa menyusun kalimat acak dalam permainan. Kalimat acak disusun menjadi paragraf yang padu. Paragraf adalah karangan yang terdiri atas kalimat yang merupakan gagasan utama dan beberapa kalimat pendukung atau gagasan pendukung, atau sering disebut juga dengan penjelas. Ada 3 bentuk paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Sekali lagi, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Kemudian, yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran, yaitu paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal dan akhir kalimat. Paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal dan akhir kalimat disebut dengan paragraf campuran. Berikut kita akan melihat contoh kalimat acak yang nantinya bisa disusun menjadi sebuah paragraf deduktif. Iya. Ada 5 kalimat.
Batu bara disebut sumber daya alam organik karena berasal dari makhluk hidup. Kalimat kedua, batu bara termasuk sumber energi organik. Ketiga, tumbuhan itu terpendam jutaan tahun yang lalu. Keempat, tumbuhan yang terpendam jutaan tahun akhirnya membentuk batu yang disebut batu bara. Kelima, makhluk hidup yang dapat membentuk batu bara berasal dari tumbuhan. Nah, coba urutkan kalimat acak di atas sehingga membentuk sebuah paragraf. Sudah selesai? Yuk kita coba mengurutkan. Nah, urutan kalimat acak di atas adalah nomor 2, 1, 5, 3, dan 4. Sehingga jika dibaca kalimatnya menjadi, kita lihat, batu bara termasuk sumber energi organik. Batu bara disebut sumber daya alam organik karena berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup yang dapat membentuk batu bara berasal dari tumbuhan. Tumbuhan itu terpendam jutaan tahun yang lalu. Tumbuhan yang terpendam jutaan tahun yang lalu akhirnya membentuk batu bara yang disebut batu bara. Iya. Nah, paragraf di atas termasuk paragraf deduktif. Apa? Iya, paragraf deduktif. Mengapa? Karena gagasan pokok berada di awal paragraf, yakni batu bara termasuk sumber energi organik. Nah, sekarang Bapak punya 5 kalimat. Urutkan kalimat berikut ini sehingga menjadi paragraf deduktif pada kotak yang sudah tersedia di buku kalian. Coba, ada 5 kalimat. Kalimat pertama, berikat batu bara dikatakan relatif sederhana karena bisa digunakan sebagai pengganti minyak tanah. Berikat batu bara merupakan bahan bakar padat yang terbuat dari batu bara. Berikat batu bara dikembangkan secara massal, mengingat teknologi dan peralatan yang digunakan relatif sederhana. Berikat batu bara dimungkinkan untuk dikembangkan secara massal. Berikat batu bara memiliki ciri-ciri khusus. Coba sekarang urutkanlah sehingga menjadi paragraf deduktif. Nah, di sini anak-anak. Yuk, kita lanjutkan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus disusun secara runtut supaya memiliki arti dan mudah dipahami. Begitu juga saat kita melakukan berbagai kegiatan. Kita harus mengikuti langkah yang benar supaya hasilnya baik. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan secara runtut adalah kegiatan menari. Melati mempunyai tetangga yang berasal dari Aceh. Nama tetangga baru itu bernama Rita. Ayah Rita bekerja di pertambangan batu bara. Karena mendapat tugas di Jakarta, maka untuk sementara mereka mengontrak di dekat rumah Melati. Rita sebaya dengan Melati. Ketika Melati bermain di rumah Rita, ia melihat foto Rita yang sedang menari tarian Aceh. Melati ingin belajar bersama Rita. Nah, kita lihat keunikan gerakan tari Aceh. Gerakan dalam tarian saman secara umum terbagi menjadi beberapa unsur, yaitu gerak tepuk tangan, gerak tepuk dada, gerak guncang, gerak kirep, gerak lingga, gerak surang saring. Nama semua kan gerakan tarian saman ini berasal dari bahasa Gayo. Gerak apa saja? Iya, gerakan tepuk tangan dan gerakan tepuk dada, gerakan guncang, gerakan kirep, gerak lingga, dan gerak surang saring. Nah, itu dari bahasa Gayo. Tari saman tidak menggunakan alat musik. Tari saman menggunakan suara yang bersumber dari suara para penari dan tepuk tangan yang dilakukan oleh para penari tersebut.
kombinasi antara tepuk dada, tepuk paha, dan tepuk bunyi-bunyian tetabuhan inilah yang menghasilkan nada dan irama. Yuk kita lihat gambar berikut ini. Ada bermacam-macam gerak dasar tari Aceh. Wah, ada 4 gerakan utama, yaitu ratoh duk. Nah, ini gambar posisi duduk. Gambar kedua, lingga. Melenggang ke kanan dan ke depan. Kemudian melenggang ke kanan dan ke depan atau ke kiri ke belakang. Kemudian lenggat. Miring ke belakang sampai 60 derajat. Coba kalian praktekkan 4 gerakan ini saja. Nah, mudah bukan mempraktekkan 4 gerakan ini? Nah, setelah mencoba mempraktekkan, kalian coba dengan iringan musik, nanti praktekkan gerakan tari Aceh dengan baik. Kita lihat terangkuman kita. Paragraf adalah karangan yang terdiri atas kalimat yang merupakan gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung atau penjelas. Ada 3 macam paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Paragraf induktif yaitu paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Paragraf campuran yaitu paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal dan akhir paragraf. Unsur-unsur gerak tari saman antara lain gerak tepuk tangan, gerak tepuk dada, gerak guncang, gerak kirep, gerak lingga, dan gerak sorang saring. Setelah belajar hari ini, apa yang sudah kamu dapatkan? Apakah kamu senang dengan hal-hal baru yang didapat hari ini? Apakah kamu sudah berusaha mencari tahu apabila ada hal yang tidak dimengerti? Jika saya menjumpai hal yang sulit, maka saya akan, bila ada teman yang kesulitan memahami satu materi yang sedang kita lakukan, maka kita akan kita lakukan tugas berlatih gerak tari saman bersama orang tua. Lakukan latihan bersama orang tua dan praktekkan di rumah kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Adem Ayem YouTube channel bersama Pak Leo. Tetap semangat dan jaga kesehatan.